Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke Bapak Ibu, jadi saya akan putarkan dulu keterangan, Ibu Menteri ya. Nanti, kita lihat bagaimana kerjasama antara Indonesia ya dengan atau ASEAN juga bisa, dengan EU ya. Ini yang, diadakan di Brussels pada tanggal 14 Desember. Jadi saya minta Bapak Ibu, mendengarkan, kemudian mencermati, kemudian Bapak Ibu memberikan tanggapan. Kira-kira, eee, masih apakah dampak positif dengan kita melanjutkan hubungan dengan EU dan bagaimana, posisi Indonesia di tahun 2023 karena Indonesia sebagai ketua ASEAN, kemudian juga dikhawatirkan di tahun 2023 itu terjadi resesi ekonomi dan sebagainya. Kita dengar saja dulu keterangan dari Ibu Menteri. Saya akan coba share Bapak Ibu supaya yang sudah nonton semua atau belum? Sudah, Bu. Sudah Sudah, semua? Bu. Sudah semua ya? Apa Sudah, Bu. saya putarin dulu ya biar ini bareng-bareng kita lihat lagi. Kemudian setelah itu baru saya akan tanyakan kepada Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, itu tadi pernyataan atau konferensi pers dari Ibu Menteri Luar Negeri kita ya, Ibu Retno Marsudi, oke, yang membahas tentang ASEAN dan Uni Eropa. Nah, saya ingin ada tanggapan dari Bapak Ibu, ada beberapa hal yang di-highlight oleh Ibu Retno itu terkait dengan deforestation ya, forestation free community ya, artinya Uni Eropa itu hanya mau komoditas-komoditas yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, tidak ada deforestation ya, artinya tidak ada penebangan hutan atau perusakan hutan dan sebagainya dan seperti itu. Kemudian juga yang penting kita garis bawahi adalah kemitraan, kesejajaran, tidak ada your standards are better than ours gitu ya. Your standards is better, istilahnya standar Anda lebih bagus, lebih baik ya, sehingga adanya penekanan-penekanan dari pihak asing khususnya dari Uni Eropa kepada anggota-anggota ataupun ASEAN. Nah, ini ada beberapa hal yang digarisbawahi oleh Ibu Retno tadi ya, yang mana kita akan melihatnya dalam konsep hubungan internasional. Dari hubungan internasional di sini tidak hanya Indonesia sebagai anggota ASEAN, tetapi antara ASEAN sendiri dengan Uni Eropa. Nah, ini saya ingin Bapak Ibu silahkan memberikan pandangannya, silahkan topik-topik apa yang ingin disorot oleh Bapak Ibu yang mengatakan bahwa pandangannya apakah itu positif atau akan berimbas ke Indonesia atau ke ASEAN ya, ataukah kemitraan antara Uni Eropa dan ASEAN itu mungkin tidak setara ya. Karena kenapa? Karena Uni Eropa sudah jauh lebih settle dibanding ASEAN dan sebagainya. Oke, saya mulai saja dari depan ya, sesuai dengan urutan di sini. Pak Andika Setiawan. Ada? Pak Andika? Silakan Pak Andika bisa melakukan komentar terhadap pernyataan-pernyataan dari Ibu Menteri Retno. Halo Pak Andika? Nggak bisa. Pak Andri? Siap, Bu. Ya, silakan Oke, Pak Bu. Andri. Ya. Mungkin saya sedikit menyorot masalah prinsip kesetaraan ini yang disampaikan Bu Retno bahwa pada dasarnya berangkat dari kerjasama antara EU ABC, Bu ya, Eropa Union dan ASEAN Business Council ini menurut saya sangat berdampak positif bagi kawasan karena tadi di highlight beliau bahwa ternyata mendatangkan investasi senilai 268,9 miliar USD. Sedangkan investasi langsung atau foreign direct investasinya itu sampai 26 miliar USD di kawasan ASEAN. Ya. Jadi kalau menurut saya kerjasama Uni Eropa dengan ASEAN ini banyak sisi positifnya. Namun ternyata yang masalah my standard not yours itu yang disoroti bahwa ternyata
mungkin selama ini, kerjasama antara, Uni Eropa dengan ASEAN ini lebih banyak menerapkan standar yang dipakai oleh Uni Eropa. Mhm, Untuk itu posisi Indonesia sebagai middle power economic sebagai global middle power dan 2023 akan menjadi chairmanship ASEAN mhm, dan satu-satunya negara yang tergabung dalam 3 keanggotaan kerjasama ya Indonesia. Yang pertama G20, yang kedua APEC, dan yang ketiga ASEAN. Jadi posisi Indonesia menurut saya sekarang memiliki posisi tawar, Bu, baik secara ekonomi baik maupun secara hukum, secara kebijakan. Makanya yang disampaikan bahwa prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan itu eh, menurut saya sangat tepat disampaikan oleh Bapak Presiden. Namun yang mau saya soroti juga masalah Uni Eropa sekarang lebih ke deforestation, free apa, free deforestation 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 free free community. communities. Ya, Kalau deforestation. menurut saya itu sangat positif ya Bu ya, karena isu yang sekarang berkembang kan masalah pemanasan global. Ya. Dan Bapak Presiden juga setuju dengan transisi energi tadi, Mhm, karena mungkin menilai itu ya Bu ya, pemanasan iklim global. Tapi Bapak Presiden juga menyoroti bahwa transisi energi itu harus tetap berkeadilan. Dalam arti sekarang ini Indonesia lagi gencar-gencarnya pembangunan yang berkeadilan. Itu tadi di-highlight juga bahwa hilirisasi industri. Jadi Indonesia tidak lagi sebagai penjual bahan baku, tapi lebih ke penjual eh, mengekspor barang jadi. Jadi menurut saya di sini posisi dan kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Presiden sangat sangat baik dan kedepannya mungkin lebih membangun untuk Indonesianya. Mungkin itu sedikit dari saya, Bu. Ya, oke, terima kasih Pak Terima kasih, Andri. Bu. Ya, silakan Pak Ernis bisa memberikan komentar, Pak. Baik Bu, mungkin saya sependapat juga dengan Pak Andri, cuman sedikit menambahkan Bu, sama tuh tadi yang disampaikan Pak Andri itu, apalagi tentang pembangunan yang berkeadilan tadi itu. Cuman kan, oke lah di satu sisi kita bangga memang kita di 2023 sebagai ketua, namun ini juga Bapak Presiden juga kan di situ disebutkan tidak memaksa atau tidak mengintervensi. Ini mungkin nanti yang jadi tantangannya dalam penerapannya mungkin Bu. Di satu sisi memang kita bangga, tapi di sisi lain Indonesia memiliki tanggung jawab yang sangat besar di ASEAN dengan kerjasama ini. Karena memang kita bisa melihat di ASEAN ini kan di sisi yang berbeda-beda juga semua Bu, baik itu dari sisi ekonominya, dari sejarahnya, dari kepentingan atau dari hukumnya sendiri. Jadi Mhm, artinya memang Indonesia harus memiliki kebijakan-kebijakan yang sifatnya dapat diterima oleh seluruh anggota ASEAN. Apalagi tadi yang saya bilang tadi itu ada sifatnya seperti yang dibilang Bapak Presiden, tidak bisa memaksa dan tidak bisa mengintervensi. Jadi ini saya rasa suatu hal yang sangat sulit juga di dalam penerapannya nantinya. Tetapi kemungkinan ada hal-hal lain yang dipikirkan oleh Presiden dengan kerjasama ini dapat merangkul dan juga memajukan ASEAN secara keseluruhan. Jadi memang Indonesia sangat diuntungkan dengan kerjasama kita di 3 bahagian, tetapi negara lain di ASEAN belum memiliki hal yang sama. Nah inilah mungkin nanti di sisi Indonesia sebagai ketua dapat menjadi barometer bagi keseluruhan anggota ASEAN atau sebagai landasan bahwa Indonesia bisa menerima yang baik, begitu juga nanti negara-negara anggotanya. Jadi saya rasa Bu, memang ini sangat positif, tetapi juga di sisi lain kita memiliki tantangan yang berat untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan tadi itu. Mungkin itu tambahan dari saya sedikit Bu. ya, oke, terima kasih Pak Ernis. Oke, Pak Grasius, Iya, Bu. silakan. Jadi pada dasarnya menurut pendapat saya hampir sama dengan Pak Andri dan Pak Erni sebelumnya. Yang saya melihatnya dari kacamata bahwa presiden ataupun negara kita Indonesia menunjukkan tawaran yang sangat elegan gitu dia Bu ke dalam Uni Eropa itu sendiri. Karena kan dalam tendensi bisnis dua organisasi ini Uni Eropa maupun ASEAN ini harusnya berada dalam posisi tawar yang sama.
karena dalam bisnis itu kan simbiosis mutualisme. Jadi terkadang yang dianggap bahwa negara-negara Uni Eropa yang mayoritas adalah negara-negara maju menganggap bahwa negara-negara ASEAN yang mayoritasnya adalah negara berkembang akan ikut aturan-aturan mereka ataupun akan berada di posisi tawar yang lebih rendah sehingga bisa mengikuti kehendak-kehendak persyaratan-persyaratan mereka yang ada di Uni Eropa. Namun di dalam hal ini Indonesia melalui keketuaannya di ASEAN juga menyampaikan bahwa dalam prosesnya nanti itu harus lebih menghormati, lebih menghargai negara-negara yang ada di ASEAN itu sendiri karena ya itu tadi Bu, kalau saya lihat presiden kita itu menunjukkan juga bahwa ASEAN ini ada ASEAN Way-nya gitu loh. Ada prinsip non interference juga yang harus memang dihormati oleh Uni Eropa itu sendiri. Jadi kalau menurut saya atas kebijakan deforestasi itu sendiri memang bagus Bu, karena memang kenyataannya kan di Indonesia juga hutan lindung ini belum tertata kelola dengan baik, masih ada kebun-kebun sawit juga di dalam hutan lindung yang memang harus ditertibkan. Namun ya itu ya kebijakan pemerintah Indonesia itu sendiri atau negara ASEAN lainnya untuk menentukan source dari sumber daya yang akan dijadikan bisnis kerjasama dengan negara Uni Eropa itu nantinya seperti apa begitu loh dia Bu. Jadi cukup apalah Bu, cukup elegan menurut saya kebijakan ataupun sikap Indonesia di dalam hal ini. Itu aja Bu, terima kasih Bu. Oke, ya terima kasih Pak Gracius. Pak Hendra? Bu, Pak iya Hendra, Bu. silakan Pak. Ya, hampir sama mungkin sama sebelum-sebelumnya, apalagi sama Pak Grusius hampir sama. Saya menyorotin beberapa kali Bu Retno ini melihat mengungkapkan prinsip kesetaraan itu. Saya ada mencatat prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan. Dan itu ada lagi tidak memaksakan kehendak dan tidak ada yang mendikte. My standard is better than yours. Maju bersama dan maju setara. Jadi saya melihat dari posisi ini kesetaraan ini saya coba analisis dari dua sisi. Pertama mungkin eh, Presiden ingin menjelaskan bahwa mungkin cara pandang dalam kerjasama dengan ASEAN dengan Uni Eropa, mungkin Uni Eropa melihat Uni Eropa sebagai negara maju dan ASEAN sebagai negara berkembang gitu Bu. Jadi mungkin harapan Presiden bahwa tidak melihat latar belakang negara dalam kerjasama ekonomi itu bahwa ada saling menguntungkan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Gracius. Yang kedua saya melihat terkait dengan kesetaraan ini terkait dengan kebijakan deforestasi Uni Eropa yang saat ini mengganggu iklim ekonomi. Menurut saya itu mungkin iklim investasi itu dianggap sebagai eh, dikte dari negara Uni Eropa kepada negara-negara yang menjalin hubungan mitra ekonomi eh, dengan Uni Eropa gitu Bu. Jadi ASEAN itu seperti didikte. Mungkin itu yang ditekankan oleh Presiden tadi bahwa kebijakan deforestasi itu mengganggu iklim investasi. Padahal sebenarnya apa yang dilihat dari Uni Eropa ini kan kesepakatan Uni Eropa ini hanya ingin melihat memperbaiki lingkungan. Jadi kebijakan deforestasi Uni Eropa ini kan akan berefek kepada meningkatkan kualitas produksi dan perhatikan lingkungan. Ada beberapa komoditas yang saya cari terkait dengan kebijakan deforestasi ini. Ada enam hal yang tidak boleh dikirim atau diekspor ke negara Uni Eropa karena terkait dengan pembabatan hutan. Itu ada kelapa sawit, kayu, kopi, kakao, kedelai, dan daging sapi. Ya. Gitu. Jadi kalau Indonesia lebih kepada kelapa sawit yang saya lihat karena kelapa sawit itu dibangun di atas dengan membabat hutan dan itu yang tidak diterima oleh Uni Eropa bahwa dalam membuat proses produksi, dalam melakukan proses produksi massal itu jangan sekali-sekali merusak lingkungan, terutama khususnya hutan. Itu yang dilihat oleh Uni Eropa akan berpotensi terhadap perusakan lingkungan gitu. Kalau daging sapi saya lihat lebih kepada Brasil. Brasil dia kalau saya cari itu ternak daging sapi di Brasil itu membabat hutan Amazon. Ya. Jadi ini dianggap sebagai mengganggu. Memang satu sisi mengganggu investasi karena komitmen Eropa, tapi di sisi lain kita melihat bahwa kebijakan deforestasi Uni Eropa ini sebagai komitmen politik terhadap negara-negara yang melakukan ekonomi, tapi di sisi lain tetap memperhatikan sumber lingkungan. Mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak Hendra. Pak Javensius?
Ya Bu, Ya, silakan Pak. kalau saya sih tetap sama seperti yang sebelum-sebelumnya Bu dari kawan-kawan mengenai masalah pelarangan barang-barang yang masuk ke Uni Eropa dari hasil penebangan hutan. Nah, kalau dari yang saya baca juga di sini di beberapa berita mengatakan bahwa Indonesia juga sebenarnya sudah berkomitmen untuk mengurangi penebangan hutan. Dari data yang diberikan oleh sebentar ya Bu, Global Forest Watch di 2015 itu daerah yang ditebang itu sampai sekitar 800.000 hektar dan di 2020 sudah sangat menurun jadi 200.000 hektar. Nah, sebenarnya memang komitmen Indonesia di sini ada untuk mengurangi penebangan hutan itu sendiri. Tapi di satu sisi juga ketika Indonesia mau transisi ke energi yang terbarukan seperti nikel, ternyata ujung-ujungnya juga Uni Eropa tidak senang kalau misalnya Indonesia itu melarang ekspor nikel dan ingin adanya hilirisasi nikel. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa nikel ini nanti akan menjadi bahan baku dari baterai. Jadi nanti kan tidak akan ada lagi istilahnya penebangan hutan kalau untuk yang menggunakan energi-energi yang tidak terbarukan. Dari saya seperti itu, Bu. Oke, ya, terima kasih. Ibu Martina, silahkan. Ibu Martina? Ibu Martina? Iya, ya Bu. Ya, silakan Bu. Ya, silakan Ibu berkomentar dulu. Iya. Kalau saya mungkin tidak terlalu banyak berkomentar karena sebenarnya tidak begitu paham sih Bu terkait dengan Uni Eropa dan ASEAN. Cuman kalau untuk saya berkomentar masalah keketuaan Indonesia pada KTT ini, tentu ini menjadi suatu hal yang positif. Nah, kemudian kalau menanggapi dari pidato Presiden tadi yang disampaikan dalam konferensi pers Ibu Menlu tadi, yang saya highlight tadi adalah terkait dengan pernyataan Presiden bahwa maju bersama, maju setara. Nah, itu saya sangat setuju sekali prinsip seperti itu. Kemudian ada tadi dua hal penting yang disampaikan oleh Presiden, yaitu ada kemitraan ASEAN, Uni Eropa itu harus berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang inklusif. Nah, tentu itu hal yang positif juga. Kemudian terkait dengan kemitraan ASEAN, Uni Eropa, harus membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Nah, itu juga saya setuju sekali, Bu. Mungkin itu aja, Bu. Oke, ya. Terima kasih Bu Martina. Pak Ishak? Ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Pada intinya Bu, saya juga sependapat dengan pendapat kawan-kawan yang sudah memberikan pendapat, tapi saya di sini mungkin menambah sedikit seperti yang disampaikan konferensi pers dari Menlu tadi sama dengan Ibu Martina. Saya menyoroti di konferensi tersebut terkait dengan maju bersama dan maju setara, di mana mungkin dalam kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN ini selama ini mungkin bahwa Uni Eropa itu beranggapan kawasan ASEAN, organisasi ASEAN adalah masih dalam taraf negara yang berkembang, sehingga dalam hal kerjasama Uni Eropa merasa selalu membuat beberapa aturan yang menurut mereka tidak sesuai, sehingga kadang-kadang bahkan dari Uni Eropa itu melakukan intervensi terhadap negara-negara kawasan ASEAN. Salah satu contohnya itu pada saat Indonesia tidak melakukan ekspor CPO yang mentah, tetapi diolah dulu menjadi berupa seperti minyak goreng sehingga baru diekspor gitu kan Bu, salah satu contohnya. Kemudian dari hal keketuaan Indonesia sebagai ketua ASEAN, di sini memberikan penegasan juga terhadap kawasan ASEAN bahwa kita sebagai negara-negara ASEAN tidak boleh diintervensi oleh Uni Eropa dalam hal kerjasama yang ini, di mana Presiden kita Joko Widodo memberikan suatu semangat terhadap kawasan ASEAN bahwa kita ini setara dan kita harus maju bersama dengan negara Uni Eropa dalam hal kerjasama antara Uni Eropa dan negara ASEAN. Itu mungkin tambahan sedikit Bu, terima kasih. Oke, ya terima kasih. Bu Nurasi, silahkan. Baik Bu, saya juga menambahkan dari teman-teman lain.
yang seperti kita tahu perekonomian UE kan sudah maju dan dalam posisi stabil. Tapi kan dengan jalinan kerjasama ini Bu Nurasi bisa agak dekat ke mic, Bu. Nggak kedengaran suaranya, terlalu kecil. Halo, Bu. Tes. Ya, oke. Seperti yang kita tahu, perekonomian Uni Eropa sendiri kan sudah dalam posisi yang stabil dan juga maju dari segi pengalamannya mereka sudah banyak. Namun, adanya jalinan kerjasama ASEAN dengan UE ini bukan sebagai ajang untuk unjuk perekonomian negara mana yang lebih maju gitu. Karena makanya itu ditekankan oleh Presiden Joko sendiri harus menerapkan prinsip kesetaraan bahwa negara ASEAN itu sendiri setara loh dengan negara Uni Eropa, jangan mau kalah. Makanya itu ada juga slogan yang dianut yaitu maju bersama, maju setara. Jadi perekonomian ASEAN dan perekonomian Uni Eropa itu harus saling membantu dan saling maju. Dan karena itu juga ASEAN sendiri pun dari segi ekonomi itu tidak kalah juga dari Uni Eropa, karena seperti yang dikatakan oleh Bu Retno sendiri, economic opportunities has and always be the story of ASEAN. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Ibu Sri Ratna Dewi. Ibu Sri Ratna? Iya Bu, saya Bu. Ya, kalau saya sama dengan pendapat yang lain Bu, setuju dengan adanya kemitraan ASEAN dengan Uni Eropa itu agar dapat memobilisasi pembiayaan dan alih teknologi ramah lingkungan dengan memperkuat ekosistem pengembangan energi yang baru. Maka dapat terciptanya kesejahteraan. Begitu Bu. Oke, Terima kasih, ya. Bu. Ya, terima kasih. Nah, ini untuk konferensi persnya Ibu Menlu ya tentang kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Kita lihat dari sisi yang positif dan kita semua sangat positif bahwa kemitraan antara kedua organisasi tersebut itu bisa saling mendukung, saling berkontribusi ya, sehingga standar-standar yang dimiliki oleh salah satu mitra, misalnya standar dari EU itu tidak akan memberatkan atau tidak akan menghalangi negara-negara ASEAN untuk berkontribusi, untuk saling bekerja sama, untuk investasi dan sebagainya. Oke, ini kita melihatnya dari positif side-nya ya, positif angle-nya. Untuk video yang kedua, saya akan menantang Bapak Ibu untuk berpikir, di ASEAN hanya Indonesia yang satu-satunya negara ya, satu-satunya negara di ASEAN yang merupakan anggota KTT ya G20 ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua ya, Indonesia ada India. Tahun depan insya Allah itu India ya, India yang akan menjadi tuan rumah. Nah, pertanyaannya, kalau di G20 itu kan semuanya hampir semuanya negara-negara maju dan tampaknya hanya negara-negara Indonesia dan India lah. India juga bisa dikatakan mungkin mirip-mirip dengan Indonesia, tetapi untuk teknologi khususnya di transformasi digital, karena itu salah satu topik pembicaraan yang sangat topik pembicaraan di hari terakhir yaitu transformasi digital, kemungkinannya India itu akan jauh di atas Indonesia. Artinya Indonesia ketinggalan. Jadi kalau saya melihatnya dari segi negatifnya untuk menantang Bapak Ibu berpikir ya. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa sebenarnya di KTT G20 ya, Indonesia itu hanya dijadikan pasar nantinya? Ya, dan Indonesia tidak akan mengkontribusi banyak sebagai produsen. Nah ini ya, saya akan putarkan kembali ya, Bapak Ibu silakan berpikir mengargue saya ya, itu ada statementnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa setuju atau tidak atau memberikan way out-nya seperti itu. Saya akan putarkan videonya atau sudah nonton ya Bapak Ibu ya? Sudah nonton yang saya minta? Yang hasilnya KTT. Apa kita putar bersama, Bu? Putar bersama dulu lah ya. Oke. Tunggu. Saya putar bersama lah supaya dinonton bareng-bareng lah ya. Tapi itu ya sorry. Saya melihatnya dari temanya yang saya usung sekarang, jadi seakan-akan kita itu nanti akan menjadi pasar dari negara-negara G20 yang lain ya. Oke, dan untuk termasuk transformasi digital yang merupakan agenda terakhir ya, salah satu topik pembicaraan yang agenda terakhir dari KTT, sebetulnya Indonesia tetap akan menjadi pasar dibanding menjadi produsen atau menjadi pionir dalam
transformasi digital. Itu ya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu mendebat saya. Oke, ya Bapak Ibu, bisa dipahami, tapi pertanyaan saya yang pertama dulu dijawab Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mulai membahas hal-hal yang dibidik oleh Presiden Jokowi yang melihat bagaimana krisis di Ukraina itu berdampak kepada krisis pangan dan berbagai hal yang ada ya sekarang ini. Dan juga bagaimana kerjasama negara-negara di G20 untuk persoalan-persoalan yang terkait dengan energi, persoalan-persoalan yang terkait dengan bagaimana negara-negara bisa melewati masa pandemi. Tapi yang pertama yang saya mau tanya dulu adalah yang tadi, apakah Indonesia itu mempunyai posisi yang kuat, posisi yang settle di G20 ya, atau hanya Indonesia itu merupakan target untuk market dari negara-negara lain di G20. Apa Indonesia juga bisa seperti tadi kalau di ASEAN dengan EU kan maunya dia maju bersama, maju setara. Apakah Indonesia juga bisa maju bersama, maju setara? Oke, silakan. Kita mulai dulu dari bawah ya. Ibu Sri Ratna, silakan. Atau siapa dulu deh? Nanti ada yang ini belum siap. Silakan Bapak Ibu, raise hand aja atau siapa? Tak usah di absen. Silakan. Halo, Bapak Ibu. Bapak Ibu dengar suara saya? Dengar, Bu. Iya, harus panggil satu-satu lagi ya, kayak naik satu ya. Enggak usah lah. Ayo siapa dulu nih? Ibu atau dari bawah deh. Ibu Sri Ratna. Ya, silakan Pak Hendra, silakan. Yang pertama terkait dengan nanggapin Ibu market share itu, saya sepakat Bu, terkait dengan bahwa Indonesia ini akan sebagai market share dalam transformasi digital. Kita bisa lihat sekarang ini teknologi-teknologi yang berkembang di Indonesia itu masih berasal dari luar gitu, investasi dari luar, tidak ada murni dari hasil inovasi pengembangan anak bangsa gitu, seperti Tokopedia ataupun Gojek atau apapun itu hasil merupakan investasi dari luar, tidak merupakan dorongan dari pemerintah. Dan saya lihat juga penggunaan teknologi untuk negara Indonesia ini masih belum dimanfaatkan ke dalam semua sektor, seperti hanya beberapa sektor yang mengalami disrupsi teknologi, seperti beberapa seperti kita ketahui Tokopedia, Bukalapak ataupun apa itu berhasil merubah cara belanja yang dulu konvensional menjadi menggunakan teknologi, sehingga menutup beberapa perusahaan besar seperti Matahari gitu, Bu. Artinya pemanfaatan teknologi itu berhasil di sektor itu, tapi untuk dunia pendidikan ataupun dunia-dunia lain seperti pertanian ataupun misalnya yang tertinggal, kita mungkin lebih kepada penggunaan uang digital gitu, Bu. Jadi kita masyarakat kita banyak, tapi pemanfaatan teknologi terhadap penggunaan teknologi yang berkembang di seluruh dunia itu kita hanya sebagai user gitu, Bu. Jadi belum banyak perusahaan-perusahaan pengembang teknologi yang ada di Indonesia ini mampu untuk menampilkan atau melihat permasalahan apa yang ada di Indonesia ini yang perlu diatasi dengan adanya teknologi gitu, Bu. Jadi hal ini dipandang oleh masyarakat luar Indonesia itu sebagai suatu opportunity untuk mengembangkan bisnis gitu, Bu. Harusnya dengan adanya era transformasi teknologi ini harusnya ditangkap oleh pemerintah untuk mengemajukan atau mengembangkan, tidak hanya dari yang dilihat kan, saya lihat dari Menkominfo itu lebih kepada pembangunan infrastruktur gitu, Bu. Jadi lebih kepada pembangunan fisik, tapi tidak kepada pembangunan SDM manusianya, sehingga kita selalu mentransfer hasil dari teknologi luar untuk diadopsi kepada Indonesia gitu. Jadi lingkupnya itu selalu terkait dengan target pasar, apa yang bisa dimanfaatkan di Indonesia ini terkait dengan bisnis.
tidak memanfaatkan source dari negara masyarakat kita. Dan apakah terkait dengan juga saya lihat dari sisi bisnisnya tidak mampu juga dilaksanakan oleh Indonesia masyarakat, karena kalau kita lihat juga investasi untuk di bidang teknologi ini bukan hal yang murah gitu. Seperti beberapa kita dengar Tokopedia gitu melakukan pembakaran uang untuk supaya Tokopedia itu dikenal, dan itu harus dukungan dari pemerintah untuk dapat masyarakatnya mengembangkan teknologi yang bisa bermanfaat atau bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya teringat gini Bu, ketika Ibu mengatakan seperti itu, kenapa Singapura menjadi negara maju daripada Indonesia? Karena Singapura itu terbatas pada wilayah, terbatas pada market share, sehingga dia berpikirnya global gitu Bu. Ada yang pernah mengatakan gitu. Sedangkan Indonesia enggak. Indonesia itu dia tidak berpikir global, dia berpikir untuk memenuhi kebutuhan dia aja sulit gitu Bu. Istilahnya market share-nya itu banyak. Jadi dia tidak perlu memikirkan bagaimana mengembangkan suatu bisnis lintas negara. Jadi ini dilihat asing itu sebagai market share yang luar biasa dalam teknologi gitu Bu. Dalam mengembangkan teknologi dari luar, dan banyak diadopsi seperti itu. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Hendra. Ya. Oke, Pak Andri silahkan. Ya Bu, izin Bu. Kalau saya sih agak sedikit kurang setuju dengan yang Ibu sampaikan Bu. Mohon maaf Bu ya. Bahwa Indonesia hanya menjadi pasar. Yang pertama, Indonesia itu punya purchase power parity atau paritas daya beli itu peringkat 10 Bu, dengan nilai di atas US 1 triliun. Dan presidensi di G20 ini menurut saya bukan menjadikan Indonesia sebagai pasar, tapi lebih ke investasi, mencoba justru menjadi kesempatan supaya menarik investasi Bu, bukan menjadikan Indonesia sebagai pasar. Dan untuk transisi energi dan transformasi teknologi, pemerintah juga udah punya kebijakan, diantaranya ETM Bu ya, Energy Transformation Mechanism. Terus banyak sih kebijakan yang udah diambil pemerintah, termasuk mendukung para dekakon dan unicorn yang tadi disampaikan Pak Hendra. Ternyata pemerintah sudah cukup mendukung untuk dekakon dan unicorn yang ada di Indonesia. Berarti kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sudah lebih mendukung untuk kalau kita bilang di Indonesia namanya transformasi digital, bukan transformasi teknologi. Jadi menurut saya sih Indonesia tidak menjadi pasar, tapi posisi Indonesia di KTT G20 ini peluang investasi, peluang menarik investasi, bukan menjadikan Indonesia sebagai pasar. Kita lihat saja di Batam contohnya Bu ya, sudah terjadi kalau yang disampaikan tadi di EU ABC itu udah ada, bahkan di Batam ini perakitan handphone jenis-jenis yang terkenal sudah ada industrinya gitu, sudah di Batam gitu Bu. Jadi menurut saya bukan sebagai pasar, lebih kepada peluang untuk menarik investasi. Mungkin itu sedikit dari saya Bu, izin. Oke ya, terima kasih ya. Jadi saya ingin Bapak Ibu silakan aja berkomentar ya. Jadi saya membuatkan statement bisa setuju bisa tidak ya. Jadi kalau Pak Andri melihatnya bahwa memang Indonesia ini sebagai salah satu anggota dari G20 itu memperoleh peluang ya Pak, opportunity-nya ada di situ ya. Seperti itu, dan Ya, bisa sejajar dengan yang lain, maksudnya seperti itu ya. Oke, that's good Pak. Karena kita udah peringkat 10 Bu di G20. Ya, untuk paritas daya belinya. Izin Bu, terima kasih Bu. Iya, untuk daya beli. Iya, maksud saya seperti itu. Jadi saya khawatir yang jadi concern saya, apakah jangan sampai kita menjadi user, menjadi buyer, tetapi tidak menjadi produser gitu loh Pak. Di antara mereka itu yang itu. Oke, nggak apa-apa, silakan. Terima kasih Bu. Ya, bagus ya. Terima kasih Pak. Ini Pak Andika, silakan Pak Andika. Baik, izin Bu. Sorry, tadi lagi di jalan Bu, macet di Tiban Bu. Baik, Bapak ingin menanggapi Bu. Maaf, Bapaknya
Iya, nyetir. ini sekarang udah nggak nyetir, Bu, udah sampai di Oh, rumah. oke. Silakan, Pak. Baik, izin, Bu, saya sama tanggapannya dengan Pak Andri, saya tidak setuju dengan tanggapan Ibu, bahwasannya Indonesia akan menjadi pasar di transformasi digital. Di mana kita melihat yang transformasi digital ini betul yang dibilang Pak Andri, itu untuk mencari investasi. Karena untuk menguatkan ekonomi dunia, Bu. Dan Indonesia juga sudah siap untuk menghadapi transformasi digital tersebut dengan banyaknya telah melakukan pelatihan-pelatihan kepada UMKM, dan pendidikan kita juga sudah mulai masuk transformasi digital, Bu. Karena transformasi digital itu ada 4 pilar. Yang pertama pilar infrastruktur, lalu pilar vertikal, ada masyarakat digital, pemerintahan digital, dan ekonomi digital. Itu menurut saya, Bu. Dan Palapas sekarang juga sudah mulai pengen membuat satelit yang ada di Indonesia gitu, Bu. Jadi saya tidak setuju untuk Indonesia sebagai pasar gitu, Bu. Oke, terima kasih. Ya, oke, saya sangat senang kalau ada mahasiswa bisa mengargue ya dan memberikan data-data, bisa memberikan dalil-dalil ya. Oke, sangat menarik. Tidak harus semuanya setuju karena saya kadang-kadang membuat satu statement yang meminta mahasiswa untuk berpikir lebih lanjut. Oke, selanjutnya siapa lagi nih yang mau? Ya, Izin, Pak Bu, Ishak. Muhammad Silakan, Ishak. Pak Ishak. Ya, Ya, silakan. terima kasih, Bu. Ya. Terkait pertanyaan Ibu tadi, apakah nantinya Indonesia akan menjadi sebagai pasar pada organisasi KTT G20 ya, Bu. Sebenarnya kalau saya kurang sependapat, Bu, bahwa Indonesia akan menjadi pangsa pasar bagi negara-negara lain anggota G20. Karena yang pertama saya melihat Indonesia ini kan punya sumber daya alam yang sangat banyak, Bu. Negara yang luas, sumber daya manusia yang banyak, dan APBN kita di negara termasuk kuat. Salah satu contohnya dengan adanya pandemi COVID-19 di mana Indonesia pertumbuhan ekonominya masih tetap tumbuh dan belum sampai kolap. Karena saya melihat kejadian pandemi ini kan satu musibah ataupun suatu tantangan yang sangat besar untuk negara Indonesia untuk pulih kembali. Kemudian terkait dengan organisasi KTT 20 ini, Bu, di mana Indonesia kemarin saya mendengar juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo, salah satu yang dicontohkan Indonesia harus mampu menciptakan sesuatu yang menjadi bahan utama untuk negara-negara yang maju. Salah satunya itu dari nikel tadi, Bu, yang seperti disampaikan Pak Janten tadi, bahan untuk pembuatan baterai. Sehingga Indonesia itu bisa menjadi suatu tempat yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara maju terhadap pembuatan baterai contohnya, karena kita mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak. Ada nikel, ada batu bara, ada bauksit. Salah satu yang disampaikan Bapak Presiden, bauksit yang terbanyak itu selain di Kalimantan adalah di Kepulauan Riau. Nah, jadi kalau pendapat Isa, Bu, dari segi kualitas sumber daya manusia, kita pun sebenarnya ya tidak kalah juga dengan luar untuk menciptakan sesuatu sehingga kita bisa menjadi sebagai produsen bukan hanya sebagai konsumen saja, Bu. Itu mungkin, Bu, dari Isa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ishak. Oke, yang lainnya? Bapak Ibu, yang lainnya silahkan memberikan tanggapannya. Ya, silakan Pak Gracius. Iya, Bu. Saya lebih cenderung bukan berarti tidak mau memihak kemana-mana nih, Bu. Satu sisi memang keberadaan Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang menjadi anggota G20, ya satu hal yang bisa sangat dibanggakan dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Nah, saya langsung melihat ke sejarahnya kenapa Indonesia bisa bergabung ke G20. Itu terjadi kan pada tahun 1999 ya, Bu ya, pasca Indonesia krisis ekonomi dan dunia menganggap Indonesia ini berpotensi besar sebagai negara emerging economy power, sehingga nanti dalam beberapa tahun ke depan akan memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia internasional berkaitan dengan ekonominya.
Jadi sekarang kondisinya kalau diperhadapkan apakah jadinya Indonesia nanti akan menjadi negara pasar empuk bagi produsen-produsen dunia, karena memang yang sama-sama diketahui Indonesia menjadi pasar bagi produsen, berlomba-lomba lah itu semua produsen untuk bersaing menjual barangnya ke Indonesia. Karena memang budaya kita sendiri Indonesia sampai sejauh ini kalau saya lihat masih membangga-banggakan produk-produk luar negeri begitu Bu. Sehingga memang saya tidak mau berbicara tentang kebijakan Indonesia sendiri yang tidak mendukung secara penuh terhadap produksi dalam negeri, namun ya budayanya kita masih mengagung-agungkan, oh ini buatan dari sana loh, buatan dari sana loh, buatan dari sana gitu. Sehingga memang ada memang asumsi bahwa Indonesia tuh perannya hanya sebagai negara pasar dari produsen sana. Namun ya saya mencoba lebih apalagi ya pandai-pandainya kita sendiri sebagai bangsa Indonesia dengan kebijakan kita sendiri mengatur aturan di negara kita supaya menetapkan bahwa Indonesia ini akan berubah dan bertransisi transformasi digital ke arah yang lebih produktif lagi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Hendra tadi sebelumnya, ketinggalan dalam mata uang digital ya sekarang juga barusan sudah disahkan peraturan undang-undang yang mengesahkan kripto, mata uang cryptocurrency di Indonesia. Ya saya rasa juga memang optimis bisa lah Indonesia berubah selama pemerintahan ini terus komitmen dengan menjalankan program-program pemerintah yang mencoba transformasi digital. Begitu Bu kalau menurut saya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak. Bagus sekali ya. Oke, ada yang lain? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini harus panggil nama ini. Oke, Pak Ernis, silakan. Bentar Bu, saya lagi nyetir Bu. Oh, maaf Pak Ernis. Maaf, nanti ya. Oke, jangan Pak. Oke, ya ibu-ibunya nih belum. Bu Nurasi? Oh, iya, Pak Grasius, silakan Pak Grasius. Saya tadi udah Bu, izin Bu. Oh sudah, oh masih masih ada Oh ya, resume di situ, belum lower hand. Oke, Ibu Nurasi? Halo, Ibu Nurasi ada? Ibu Sri Ratna? Halo, Ibu Sri Ratna? Enggak ada orangnya di partisipan tapi enggak ada ini ya orangnya menyahut. Ibu Martina? Ibu Martina? Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan dengan pertanyaan yang pertama tadi? Halo, suara saya terdengar? Kalau saya ingin menambahkan Bu, boleh Bu pendapat saya tadi. Silakan Pak Andri, silakan, monggo. Kalau saya setelah mendengar Pak Grasius, saya juga ini Bu, sedikit memang masalah kebijakan ini Bu. Memang kita sebagai presidensi KTT G20 di tahun 2022 ini, memang seperti yang saya sampaikan tadi, kita itu peluang untuk menarik investasi. Nah, pertumbuhan ekonomi digital kita juga semenjak pandemi ini kan meningkat pesat Bu. Sebagai contoh nyata sekarang semua udah serba teknologi Bu. Mulai dari pemilihan kita pengen makan sampai kita pengen beli apa semua sudah dalam genggaman. Cuman yang jadi masalah yang sesuai dengan yang disampaikan Pak Grasius tadi, yang jadi masalah di Indonesia ini memang kebijakan untuk perlindungan data pribadi ini masih belum jelas Bu. Itu yang sudah ada Pak undang-undangnya baru Pak, undang-undang PDP Pak. Iya benar Bu. Iya Bu, tapi kan sudah sempat kebocoran dulu Bu kemarin. Jadi Indonesia mah paling jago kalau terjadi bocor-bocor orang asing gampang meneretas. Ya silakan udah bocor baru keluar Bu. Nah itu, iya itu juga sebenarnya yang kan kalau tidak salah saya 2 bulan sebelum KTT G20 ya Bu di Bali ya kebocoran data pribadi itu. Padahal di awal tahun ini kemarin Kemenko Equin Pak Erlangga sudah sampaikan bahwa ini KTT G20 ini peluang untuk menarik investasi terutama dalam transformasi digital. Tapi sudah dekat-dekat KTT malah ada kebocoran data pribadi pengguna salah satu aplikasi, dua aplikasi ya. Yang pertama aplikasi ini ya, yang kedua My Pertamina. Nah, ini sebenarnya yang seharusnya menjadi concern bagi pemerintah untuk benar-benar melakukan
keamanan cyber. Nah, keamanan cyber ini yang mungkin kedepannya perlu diperbaiki, karena ya percuma kita jadi ikut KTT G20 menarik peluang investasi, tapi ternyata kita sendiri tidak bisa mengamankan ruang siber kita. Nah, itulah makanya saya bilang juga kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk e-government kemarin juga salah satunya websitenya TNI AD diretas. Nah, ini kan jadi permasalahan yang cukup berat, Bu, ya. Mungkin itu sedikit tambahan. Terima kasih, Bu. Oke, ya, terima kasih Pak. Oke, silakan. Izin Bu, tambahan Bu. Ya, Andika silakan. Bu. Ya, silakan Pak. Tapi kita ada keuntungannya Bu, karena Indonesia sebagai ketua ASEAN di tahun 2003 mungkin itu menjadi nilai tambah untuk mempromosikan negara Indonesia juga Bu. Jadi setidaknya pemerintah sudah mengantisipasi Bu untuk transformasi digital ini agar tidak merugikan rakyat Indonesia gitu Bu. Itulah keuntungan di tahun 2023 yang dimana Indonesia sebagai ketua ASEAN. Itu Bu dari saya tambahannya. Oh iya, oke, terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Bapak Ibu? Karena ini mata kuliahnya e-government dengan hubungan internasional ya. Jadi kita harus mengepaknya menjadi ya ada II-nya, ada elektroniknya, ada digital. Makanya saya mengambil topiknya itu transformasi digital ya. Oke, jadi pertanyaan saya kembali yang mungkin baru bergabung atau Bapak Ibu yang tadi tidak fokus karena nyetir dan sebagainya adalah apakah dalam pembahasan G20 yang di Bali itu salah satu topik yang dibahas adalah transformasi digital ya. Nah, yang menjadi persoalan apakah Indonesia dalam transformasi digital itu hanya merupakan sasaran empuk atau marketing empuk bagi negara-negara anggota G20 yang lainnya. Dan Indonesia tidak merupakan pionir untuk transformasi digital. Jadi artinya kalau khusus untuk hal tersebut Indonesia akan menjadi selalu user atau pasar. Oke, silakan yang lainnya. Yang Bapak Ibu-ibu ini belum kedengaran suaranya. Bu Sri Ratna? Halo? Ini kalau online gini susah juga ya, nggak tahu apa orangnya ada apa enggak nih. Atau Bu Nurasi? Bu Nurasi? Ibu Martina? Ibu Martina? Oke, yang belum, yang lain, Pak Erni sudah ini Pak, sudah tidak menyetir lagi? Sebentar lagi Bu, sebentar lagi Bu. Bentar lagi, oke. Lagi, Bu, ya. Oke, nggak apa-apa. Yang lainnya. Oke, yang lainnya yang sudah hadir di sini, Bapak yang lain coba saya cek kembali ya, soalnya namanya. Pak Andika tadi sudah berkomentar ya, Pak Andri sudah, Pak Grasius sudah, Pak Hendra juga sudah ya? Sudah Bu. Iya, Pak Javensius? Pak Javensius sudah ya? Halo Pak? Belum, silakan Pak Javen. Ya, saya mau mendengarkan ini saya membuat satu statement ya, bahwa salah satu pokok bahasan yang menjadi concern dari G20 topik yang ketiga adalah transformasi digital. Nah, pertanyaannya apakah Indonesia bisa menjadi pionir dalam transformasi digital? Artinya Indonesia juga bisa maju bersama ya, maju setara ya dengan ya yang negara-negara lain di G20, mengingat bahwa mereka adalah negara-negara hampir dikatakan produsen, apalagi India, sedangkan kita lebih banyak ke user misalnya. Jadi jangan sampai kita malah transformasi digital kita menjadi user atau kita menjadi pasar dari negara-negara G20 lainnya. Silakan Pak Javensius. Ya Bu, kalau menurut saya sih Bu, Indonesia itu bisa Bu, cuman kembali ke pemerintah sendiri bagaimana meregulasi kebijakan-kebijakan transformasi ke digital di Indonesia sendiri. Yang paling disesalkan memang kejadian di awal tahun kemarin ketika ada kebobolan data pribadi itu Bu. Padahal itu salah satu yang sangat vital sekali bagi setiap orang. Dan juga apalagi pernyataan-pernyataan dari Menteri ini Menkominfo ya kemarin itu kan banyak kita dengar di berita dan juga pemerhati mengatakan
terkadang pernyataan dari Kominfo itu tidak sepatutnya dia menyatakan seperti itu, dia menyalahkan pihak lain. Dan penting juga sebenarnya itu pemerintah harus memastikan dan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa dalam transformasi digital ini data-data pribadi kita dan juga ada komitmen khusus dari pemerintah untuk membantu khususnya ini perusahaan-perusahaan baru ataupun startup di bidang digital yang bisa membangun perekonomian digital di Indonesia sendiri, Bu. Dari saya begitu, Bu. Ya, oke, terima kasih banyak, Pak. Ya, oke, nanti aja sebentar kalau Pak Ernest sudah sudah parkir mobil ya, bergabung untuk membahas pertanyaan yang pertama. Ini ibu-ibunya saya pengen dengar ibu-ibunya ini. Sebetulnya bagaimana melihat posisi Indonesia dalam masalah transformasi digital tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua, Pak. Dari tadi kita nonton sama-sama ya, di mana Pak Jokowi mengatakan ada yang pembahasan yang sangat alot. Salah satu pembahasan yang alot di dalam KTT 20 adalah persoalan Ukraina ya. Jadi bagaimana Rusia melakukan invasi ke Ukraina di mana tapi pada akhirnya toh negara-negara G20 sepakat bahwa condemn ya, jadi mengutuk serangan Rusia ke Ukraina seperti itu. Nah, tetapi menurut Bapak Ibu, ini kan alot sekali nih kan, karena di dalam sana kan ada ya, Bapak Ibu tahulah ada posisi-posisi yang mana tetap pro Rusia, ada yang mungkin yang pro Ukraina dan sebagainya ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat bahwa G20 sama-sama menyatakan bahwa mereka condemn, artinya mengutuk tindakan dari Rusia ke invasi ke Ukraina, ya. Apakah ya pernyataan ini akan berdampak juga, ya, dampak dari pernyataan para presiden atau kepala negara, pemimpin negara di G20 akan berdampak kepada ASEAN. Silakan Bapak Ibu, bisa coba dipikirkan diikutkan karena Indonesia akan menjadi ketua ya, persoalannya gini, Indonesia akan menjadi ketua ASEAN tahun depan insyaallah ya, tapi di satu sisi Indonesia juga merupakan negara yang anggota G20, satu-satunya ASEAN G20. Otomatis Indonesia, kalau Indonesia melampaukan komitmen ya dalam G20 ya, Indonesia sebagai individual state, negara yang tunggal itu mempunyai komitmen, tetapi apakah ini komitmen Indonesia di G20 ini akan berpengaruh ya dengan pendekatan-pendekatan ASEAN setelah Indonesia menjadi ketua ASEAN. Siapa tahu the ASEAN Way-nya mulai berubah karena sudah ada kutuk mengutuk gitu kan, biasanya kan kalau yang seperti itu, atau bagaimana ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Oh, ini Pak Andri, silakan Pak Andri. Izin Bu, kalau saya yang pertama menyikapi Indonesia turut dalam mengutuk perang Rusia-Ukraina ini sedikit ini juga Bu, sedikit agak bingung juga. Karena yang pertama politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Yang kedua Indonesia itu kan kemarin presiden itu sempat berpidato bahwa untuk presidensi ASEAN 2023 bahwa visi beliau itu menegakkan hukum internasional secara konsisten dan tidak menjadi proksi untuk kekuatan apapun. Yang kedua, ASEAN harus menjadi kawasan bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, dan seharusnya tidak memimpin geopolitik saat ini yang bergabung ke dalam perang dingin baru di kawasan. Jadi saya sedikit agak bingung juga nih. Indonesia presiden di pidato untuk presidensi ASEAN 2023 menyampaikan bahwa ya politik di ASEAN itu ya ASEAN Way gitu, tidak ikut campur dengan dinamika geopolitik dunia gitu, tidak ikut campur dalam perang dingin. Kita tahu kan masih ada blok barat timur. Nah, tapi di G20
presiden kita itu nyampaikan bahwa termasuk Indonesia mengutuk perang antara Rusia dan Ukraina. Kan kita tahu Rusia dan Ukraina ini kan jadinya kayak perang blok barat blok timur juga, Bu. Karena di satu sisi Uni Eropa dan Amerika mendukung Ukraina dan Rusia didukung oleh Cina. Makanya saya juga agak bingung nih. Di G20 presiden sampaikan seperti itu, tapi di pidato untuk presidensi ASEAN 2023 presiden menyampaikan hal yang sebaliknya. Makanya saya juga, menurut saya ke depannya ASEAN ini tidak tahu bagaimana gitu, Bu. Izin, Bu. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, ini ada tadi yang raise hand berapa orang ya? Ada Pak Grasius, tadi ada sebelumnya Pak Andri. Siapa yang tadi raise hand lagi? Pak Andika atau Pak Grasius dulu yang raise hand. Yang mau ini silakan raise hand ya. Ya ada Pak Grasius dulu. Setelah itu Pak Hendra. Iya. Terima kasih, Bu. Jadi Indonesia ini sangat tidak takutlah untuk menyuarakan tentang perdamaian dunia, Bu. Karena memang seperti yang dikatakan oleh Pak Andri sebelumnya, gaya politik kita bebas aktif. Terlebih lagi kita mungkin, saya punya nggak punya data nih, Bu, apakah di G20 itu hanya Indonesia satu-satunya negara non-blok di situnya. Jadi dengan Indonesia jadi ketua ataupun presidensi penyelenggaraan G20, mengundang Presiden Rusia yang dunia mengetahui banyak dikecam oleh negara-negara sekutunya Amerika ataupun mayoritas Eropa, ya Indonesia tetap tenang-tenang saja dan berani mencoba menjadi mediator dalam permasalahan tersebut. Kaitannya dengan ASEAN seperti yang Ibu sampaikan tadi, apakah ASEAN Way-nya akan menjadi tergoyangkan karena negara-negara ASEAN bukan seluruhnya negara non-blok, sehingga karena ada kutuk mengutuk antara dua kekuatan besar tersebut akan berpengaruh kepada ASEAN Way-nya. Kalau saya bilang iya, Bu, masih ada peluang terjadi seperti itu, bisa terjadi dalam konteks dunia, tetapi ASEAN Way itu akan tetap juga berlaku untuk sesama negara ASEAN, contohnya antara Indonesia dengan Malaysia, antara Indonesia dengan Singapura, ataupun negara-negara lainnya yang memang menyatakan dirinya tidak termasuk di dalam negara non-blok itu sendiri. Jadi kalau menurut saya, ya Indonesia ini bahasa pasarnya jarang nongkrong lah di dunia percaturan internasional, Bu, sehingga dengan kitanya yang mendedikasikan diri tetap di non-blok, ya gini-gini aja jadinya. Ya, tidak maju dengan komunitas yang ada dan juga tidak mundur dengan komunitas yang ada. Itu kalau menurut saya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, oke, terima kasih. Oke, Pak Hendra, silahkan. Ya, izin, Bu. Kalau saya agak berbeda, Bu. Kalau saya justru nggak terlalu berpengaruh. Kalau terkait dengan kesepakatan deklarasi G20 ini, saya melihatnya bahwa kesepakatan itu bukan dalam rangka mengutuk Rusia, tapi ini kan terkait dengan kerjasama ekonomi. Yang mau disepakati adalah bahwa ekonomi dunia itu jatuh. Ini karena perang Rusia dan Ukraina yang merusak supply and demand, mengganggu supply and demand produksi ke konsumen gitu. Jadi lebih kepada menganalisis sebabnya, tidak mengutuk posisi Rusia. Karena saya tidak tahu apakah Indonesia di situ menjadi bagian yang mengutuk atau tidak. Cuman kan apa yang disebutkan dalam keterangan pers Bu Retno itu kan dibilang bahwa banyak suara yang menjadi perdebatan di dalam membahas mengenai perang Rusia dan Ukraina. Artinya terjadi juga perdebatan di situ terkait dengan bagaimana pandangan negara-negara terhadap perang Rusia dan Ukraina. Dan kita ketahui sendiri G20 itu beragam. Dia ada yang mendukung dan tidak mendukung tindakan Rusia gitu, Bu. Cuman mungkin suara mayoritas menjadi kesepakatan gitu, Bu. Jadi yang disepakatin itu lebih kepada dampak ekonomi akibat dari perang Rusia dan Ukraina yang merusak, menjatuhkan kondisi ekonomi. Kalau saya lihat sih ini tidak akan berpengaruh terhadap posisi Indonesia di ASEAN karena mungkin banyak negara-negara bisa melihat bahwa Indonesia itu menggunakan politik negara politik luar negerinya itu bebas aktif, artinya dia tidak
pro kepada faksi manapun di dalam kekuatan dunia gitu. Dia tetap menjaga netralitasnya di dalam politik luar negeri. Ini dapat kita lihat di waktu pemungutan suara di PBB gitu, Bu. Bahwa Indonesia itu kalau nggak salah saya abstain gitu, Bu. Tidak bersuara terkait dengan perang Rusia dan Ukraina terkait dengan penjatuhan sanksi, walaupun lebih banyak mungkin yang lebih kepada mendukung untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Tapi kita bisa lihat Indonesia itu tetap kepada menggunakan politik luar negerinya tidak berpihak kemanapun. Jadi mungkin bisa masyarakat dunia atau negara-negara lain bisa melihat bahwa Indonesia dari posisi negara, politik negaranya dengan Indonesia bagian dari suatu negara G20 gitu, Bu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya ini ada Pak Andri. Izin Andri. tambahkan Iya, silakan, sedikit Pak. boleh. Silakan, Pak. Yang saya maksud politik luar negeri bebas aktif itu kan bukan netral ya, Bu. Ya, izin. Saya sedikit meng-highlight bahwa bebas aktif itu artinya Indonesia itu bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia. Nah, yang saya bingungkan itu di KTT G20 ini, karena ini kan kekuatan baru nih, KTT dari 94. Nah, ini KTT G20 ini kan berarti Indonesia mengikatkan diri pada kekuatan KTT G20 itu maksud saya, Bu, bukan netral, Bu, ya. Dalam artian jadi kita itu nggak punya sikap pribadi sebagai bangsa, tapi kita mengikatkan diri karena keputusan dari KTT G20 itu kita jadi terikut gitu loh. Maksud saya seperti itu, Bu. Oke, ya terima kasih. Ya terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ini ada Pak Ishak. Silakan Pak Ishak. Baik, terima kasih Bu. Terkait adanya perang Rusia dengan Ukraina, apakah berimbas terhadap kawasan ASEAN, khususnya Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023, Bu? Kalau Isa berpandangan Indonesia itu kan merupakan salah satu negara yang gerakan non-blok, Bu. Artinya dalam terjadinya peperangan antara Rusia dengan Ukraina ini, Indonesia ini netral, tidak memihak ke Rusia, tidak memihak ke Ukraina. Walaupun dalam hal kerjasama sebenarnya Indonesia dengan Rusia itu sangat banyak melakukan kerjasama, baik itu di bidang persenjataan, di bidang industri yang lain gitu, Bu. Kemudian sebagai ketua ASEAN, kalau untuk dampak secara langsung, kalau Isa berpendapat tidak ada, Bu. Tapi ketika terjadi pertikaian antara Rusia dan Ukraina yang berlanjut, apalagi tidak sampai berhenti pada waktu yang dekat, dikhawatirkan akan berimbas terhadap perekonomian global, Bu. Salah satunya itu Rusia ini merupakan salah satu penghasil itu, Bu, energi, di mana waktu terjadi peperangan antara Rusia dengan Ukraina, negara-negara Eropa itu sudah mulai kalang kabut terhadap pemanfaatan energi karena diblok oleh Rusia. Terkait posisi negara Indonesia dalam KTT G20 di mana mengambil sikap terhadap perang Rusia dan Ukraina, mengutuk hal tersebut, kalau saya melihat mungkin sama dengan pendapat Pak Hendra tadi, Bu, di mana sebenarnya dalam memutuskan sikap dalam KTT G20 itu bukan hal yang mudah, tetapi terjadi argumen-argumen atau perdebatan di antara negara-negara yang ikut pada KTT 20. Namun pada hasilnya yang terakhir mungkin kesepakatan yang paling banyak adalah mengutuk, di mana Indonesia pun sebagai pelaksana KTT 20 kan tidak mungkin, Bu, sudah diputuskan secara negara yang ikut dalam KTT 20 mengutuk
kejadian perang Rusia dengan Ukraina, otomatis kan Indonesia pun harus ikut mendukung untuk mengutuk juga. Akan tetapi dalam posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN, kalau Isa melihat imbasnya hanya sedikit saja, Bu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Oke, ini sebetulnya sangat menarik ya Pak ya, karena ibaratnya Indonesia itu punya baju dua gitu ya. Baju di KTT 20 yang mengutuk, kemudian ada ASEAN W, baju lagi satu ASEAN gitu ya. Nah, kemudian ingat di ASEAN itu ada 3 negara yang pro Rusia, ada Thailand di sana, ada Vietnam di sana, ada Myanmar di sana. Oke, jadi menarik ini. Tapi nggak apa-apa Pak, ya, kita tidak sampai berdebat sejauh itu sih, ya nggak sampai membahasnya sejauh itu. Oke, ini kisah sisa 5 menit, mungkin Pak Ernest sudah bisa bergabung Pak? Halo Pak Ernest? Nggak ada? Belum Bu, masih di lampu merah Bu. Oh ya, jangan Pak. Oke, kalau begitu saya panggil absensi aja ya Bapak Ibu. Saya Pak Ernest tidak usah menjawab ya Pak. Saya anggap Bapak hadir aja. Oke, karena Bapak lagi nyetir. Ini agak gawat kalau lagi nyetir. Kemudian saya akan absen. Ini menarik sekali sebenarnya perbincangan kita, hanya saja waktunya terlalu sedikit ya, karena cuma 1 sesi ya. Oke, saya akan panggil absen Bapak Andika Setiawan. Hadir Bu. Ya, sebentar Pak. Ya, sebentar. Oke, Bapak Sultan Bayu Anggara. Pak Sultan Bayu. Pak Sultan Bayu Tidak ada ya? Nggak hadir ya beliau ya? hadir tadi Bu. Hadir tadi. Oke, ya. Iya, hadir tadi. Ya, Ibu Nurasi. Hadir Bu. Ya. Ya, Bu Nurasi saya panggil dari tadi untuk memberikan apa ya, masukan, soalnya semua pada bapak-bapak. Soalnya kadang-kadang menarik itu. Ini yang jadi apa ya, persoalan gender ya. Seakan-akan kalau bicara mulai politik semuanya ranah perempuan langsung diam gitu ya. Mungkin saya tertarik, saya aja yang tertarik kali karena saya dari hukum internasional ya. Oke. Nggak masalah. Pak Ernest hadir, Pak Ian. Izin Bu, Pak Ian tadi telepon saya, beliau baru landing Bu, lagi keluar kota tugas. Oh iya, izin ya. Sebentar. Saya kasih dulu izin. Oke, Pak Andri. Hadir Bu. Ya. Oke, Ibu Sri Ratna. Ibu Sri Ratna. Iya, Bu Sri Ratna kok nggak ini memberikan tadi masukan ya? Di mana kan ada 2 pertanyaan yang kita perdebatkan. Harusnya saya kurang memahami Bu. Iya, harusnya mewakili perempuan. Ini perlu nanya nih, jangan-jangan perempuan-perempuan, ibu-ibu yang ada di tempat kita ini tidak terlalu nyaman kalau berbicara hubungan internasional, tidak terlalu nyaman berbicara tentang digital gitu ya. Nah, ini jadi menarik ini untuk penelitian gender. Oke, Ibu Juni, nggak ada ya? Ibu Juni, nggak ada. Pak Javensius. Hadir Bu. Ya. Sebentar. Kak Grasius. Ada Bu, hadir Bu. Ibu Martina. Hadir Bu. Ya, Ibu Martina juga. Kenapa tidak waktu kita membahas memberikan pandangan ya, waktu kita membahas tentang transformasi digital, kemudian bagaimana Indonesia sebagai bagian dari G20 kemudian membuat suatu komitmen dengan mengutuk ya, bersama-sama membuat suatu konsensus dengan negara anggota G20 lainnya mengatakan mengutuk ya tindakan Rusia yang melakukan invasi ke Ukraina dalam perang Rusia Ukraina, dan bagaimana shifting Indonesia nanti di tahun 2023 sebagai ketua ASEAN apakah sangat berpengaruh, ada pengaruh ya dengan sikap Indonesia di G20 dan sikap Indonesia sebagai ketua ASEAN. Karena notabene ada 3 negara yang sebetulnya pro Rusia ya, ada Thailand di sana, ada Vietnam, dan ada Myanmar. Itu sebetulnya yang menjadi menarik, tapi nggak apa-apa, waktunya sudah mau habis. Oke, Pak Muhammad Ishak. Hadir Bu. Ya, Pak Rifki. Hadir Bu. Ya, oke, ya.
Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah dengan baik sekali tadi kita membahas banyak hal ya terkait dengan bagaimana kita menghubungkan e-government, digitalisasi transformasi dengan hubungan internasional di mana ada kerjasama ASEAN dengan Uni Eropa, kemudian kita coba melihat membuat cermin ya, cermin Indonesia sebagai bagian dari G20 dan juga sebagai ketua ASEAN di 2023. Bagaimana kira-kira? Ya, tapi sebetulnya ini pembicaraan yang sangat menarik apabila kita jadikan perdebatan ya, seperti itu sangat menarik sebenarnya. Tapi terima kasih Bapak Ibu, waktunya sangat singkat dan saya tanyakan dulu ke Bapak Ibu, ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan? Bu, saya belum dipanggil, Bu. Pak Hendra, oh lu, Iya, ya Bu. Pak, sudah. Pak Iya, Bu, Hendra, ya, udah di absen, Bu, ya. sudah. Pak Hendra, Bu, ya, silakan. kalau diizinkan saya bertanya, Bu. Iya, Kalau menurut Ibu, apakah komitmen Indonesia dalam KTT G20 berpengaruh terhadap ASEAN ke depannya, Bu? Nah ini yang menarik karena di ASEAN menurut saya tidak terlalu banyak berpengaruh, Pak. Karena di ASEAN itu ada yang namanya konsensus. Setiap mau diajukan agenda, Pak, harus semua setuju dulu, baru dibahas. Iya, Pak. Itu yang menarik di ASEAN, Pak. Jadi kalau ada negara misalnya bilang, jangan bahas masalah Ukraina, sudah nggak dibahas. Prinsip konsensusnya, Bu. Iya, Pak. Jadi itu yang menarik di agenda di ASEAN itu gitu Pak. Jadi banyak persoalan seperti Myanmar Pak, masalah Rohingya. Jadi nanti ada yang mau membahas baru dibahas. Jadi kalau ada yang tidak mau membahas ya sudah. Ada yang bilang pokoknya harus 10-10-nya setuju dibahas baru dibuka agendanya Pak. Itu sebetulnya. Harus 100%. Pak. Harus 100% Pak. Itu ada ASEAN Way-nya Pak. Jadi apapun corak politiknya dia di luar sana, pendekatan politiknya di luar sana, begitu dia masuk di ASEAN, dia pakai ASEAN Way, Pak. Ya, siap, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke Bapak Ibu, kita sudah lewat 1 menit. Terima kasih atas semua tanggapan, semua jawaban dari Bapak Ibu. Ini sangat menarik untuk perdebatan di ranah akademik ya. Oke, sekali lagi ini mata kuliah yang terakhir kan Pak di batch Bapak ya? Betul kan? Betul, Bu. Betul, Bu. Iya, Bu. Halo? Iya, Bu. Betul. Ini mata kuliah terakhir kan di batch 18 kan Pak? Iya. Kalau untuk e-government dan hubungan internasional ya, Bu. Iya, oke. Berarti ya tidak ada lagi kan? Kemudian ada mata kuliah yang lain lagi yang belum selesai? Besok mata masih kuliah ada, Bu. otonomi daerah. Otonomi daerah. Oke, ada berarti sisa otonomi daerah ya, yang besok offline ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu ya, setelah itu tolong fokus Bapak Ibu ke paper Bapak Ibu untuk di mata kuliah ini dan juga fokus ke tesis dan artikel yang Bapak Ibu akan ajukan. Karena diharapkan begitu masuk ke semester 4 Bapak Ibu sudah bisa diseminasi ataupun sudah bisa sidang prasidang tesis ya, seperti itu yang memilih tesis. Nah, saya harapkan di mata kuliah ini bagus cara Bapak Ibu menulis nanti. Ini parah-parahnya ya Bapak Ibu, saya tidak mengatakan Bapak Ibu langsung mendrop yang Bapak Ibu sudah propose di waktu medpen ya. Nah, itu tetap yang di medpen itu harus dilaksanakan, itu komitmen Pak ya. Tapi parah-parahnya Bapak Ibu ada yang sakit, ada yang tugas, ada yang apa, dan ternyata ada tugas-tugas paper Bapak Ibu yang bagus, Bapak Ibu merasa itu bagus dan Bapak Ibu bisa ajukan. Tergantung prodi sih, apa prodi akan menerimanya atau tidak untuk diajukan sebagai pengganti tesis atau pengganti artikel jurnal. Tetapi komitmen Bapak Ibu adalah melaksanakan sesuai yang Bapak Ibu daftarkan pada sistem ya pada saat mata kuliah medpen. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Terima kasih atas diskusinya yang sangat menarik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Izin live, Bapak Ibu. Izin live ya teman-temannya.